Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas kritik dan bedah jurnal Metodologi Studi Islam dengan judul Urgensi Pendekatan Holistik dalam Metodologi Studi Islam yang dikerjakan oleh saya sendiri Afifah Yulistiawati dengan NIM I00020097 dan teman saya Putri Nur Masadatul Widara I00020095 dan Jihan Rashidah I0002000128. Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Latar belakang urgensi pendekatan holistik dalam metodologi studi Islam, yaitu studi agama pada umumnya sama dengan ilmu humaneria yang menghadapi tantangan pada aspek metodologinya. Klaim holistik didaku oleh studi agama dengan menunjukkan aspek normatif dari kajian teks sucinya, atau justru studi agama bisa melompat langsung dengan mengabaikan teks suci. Maka, jurnal yang disajikan akan menjawab pertanyaan tersebut dengan mengacu pada analisis buku Profesor Amin Abdullah, Studi Agama, Normativitas atau Historitisitas. Penempatan holistik dalam studi agama. Studi agama bisa dikaji dengan pendekatan normativitas terhadap ajaran wahyu yang bersifat doktrinal teologis, literalis, skripturalis, dan tekstualis di satu sisi dan sisi lain. Juga bisa dikaji dengan pendekatan historisitas, keberagamaan manusia yang bercirikan pada telaahnya yang bertumpu pada pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang multi dan interdisipliner seperti pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural, dan antropologis. Dalam perjalanan studi agama, dua pendekatan utama di atas terkadang mengalami jalan buntu akibat saling klaim paling unggul. Secara metodologis, kedua pendekatan tersebut saling membutuhkan dan melengkapi. Dalam kenyataannya, secara metodologis, hampir tidak mungkin menjadi komprehensif pandangan seseorang penelaah agama yang mengkaji agama hanya melalui kajian teks wahyu. Sedangkan persoalan dan fenomena keagamaan terus berkembang. Demikian juga, tidak mungkin sempurna studi agama yang hanya mengunggulkan pendekatan historis tanpa merujuk norma ajaran wahyu. Peran positif studi agama menurut Amin Abdullah. Pertama, studi agama mulai mengangkat dan menghadirkan isu-isu keagamaan dalam kajian ilmiah. Kedua, penulis studi agama yang mengangkat dan mengkaji secara akademik isu-isu keagamaan tersebut bukanlah mereka yang terlibat dalam kegiatan lembaga keagamaan, melainkan para peneliti dan pemerhati masalah sosial keagamaan. Ketiga, tulisan-tulisan tersebut dipublikasikan secara luas dalam jurnal-jurnal ilmiah, sesuatu yang memungkinkan terjadinya diskursus dan telah kritis terhadap isu-isu keagamaan. Telaah dan analisa persoalan kekinian yang sudah semakin kompleks. Jika harus dilakukan, maka akan terjadi gap metodologis dan subjektivitas fanatis antara mazhab pemikiran dan massa. Karena di situ pasti ada truth claim. Kedua, dibutuhkan pendekatan tambahan sebagai penyeimbang dan pelengkap, yaitu pendekatan historis fenomenologis. Ketiga, diperlukan analisa filosofis, historis, antropologis, sosiologis, dan psikologis untuk kajian keislaman dan keagamaan pada umumnya, agar menemukan jawaban yang komprehensif membaca persoalan keagamaan. Dengan kata lain, dibutuhkan pendekatan multi dan interdisipliner dalam kajian keagamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.